dari kelas Kuliah. Jadi di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang perkembangan Bank Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan perbankan Indonesia. Kondisi dunia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan internal dan dunia perbankan juga tidak kondisi perbankan Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an. Yang terakhir, kondisi perbankan Indonesia pada masa sekarang ini. Baik, selanjutnya peristilahan dalam bidang perbankan akan dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, diregulasi perbankan Indonesia. Yang kedua, kondisi sesudah diregulasi. Yang ketiga, kondisi saat krisis ekonomi pada tahun 1997 dengan sampai tahun 1998. Yang terakhir, pasca krisis dan kondisi perbankan terkini. Perbankan Bank Indonesia. Diregulasi adalah aturan atau sistem yang mengatur tindakan atau proses menghubungkan mengurangi segala aturan. Diregulasi perbankan adalah keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tangguhnya keadaan perbankan di Indonesia. Bangsa Indonesia disebut perbankan adalah warisan dari negara penjajah di Indonesia, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik, dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank. Pada tanggal 1 Juni 1983, di sini memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan bunga deposito. Pada tanggal 27 Oktober 1988, hanya dengan modal 10 miliar, maka seorang pengusaha membuka bank baru, sehingga pada masa itu meledaklah jumlah bank di Indonesia. Pada tahun 1991, yang mengatur pembatasan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan minimal 8% dari kekayaan, sehingga diharapkan peningkatan kualitas perbankan di Indonesia. Mengatur tentang perbankan Bank Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1993, di sini memberikan keleluasaan kepada bank-bank